Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri Amelia Magfiroh. Yang kedua ini Septianingsih. Yang ketiga Nurul Fitriani. Yang keempat Nisfi Datul Awaliyah. Yang kelima Muhammad Faizuri. Dan yang keenam Cynthia Ramadhani. Materi pembahasan dari kelompok kami yang pertama pengertian perdagangan internasional, yang kedua sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional, yang ketiga dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, yang keempat manfaat dan hambatan perdagangan internasional, dan yang terakhir yaitu kebijakan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Contohnya ketika seseorang berbelanja barang impor dari marketplace tertentu. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Dipayana mengemukakan pengertian perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjamin kerjasama. Kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. 3. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, serta perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, pancake deal, border crossing, dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Untuk sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional sendiri terbagi menjadi 2 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adanya kekhawatiran karena keberlangsungan hidup negara terancam. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang kurang merata. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik, dan yang keempat adalah ingin mewujudkan kepentingan nasional. Kemudian yang terakhir adalah kondisi dan letak geografis yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor eksternal terdiri dari 3 poin. Yang pertama, ketergantungan antar negara dalam menjalankan kehidupan. Negara tidak bisa bertumbuh hanya pada kemampuan nasional sendiri. Jadi contohnya dalam penyelesaian masalah ekonomi, hukum, dan politik. Atas kesadaran inilah antar negara akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan internasional. Untuk yang kedua yaitu membangun komunikasi dan persahabatan antar negara. Hubungan internasional dilakukan sebagai upaya untuk menjalani hubungan komunikasi dan persahabatan antar negara, sehingga dalam negara itu memunculkan kerjasama yang produktif dan menguntungkan. Untuk poin yang terakhir yaitu ingin mewujudkan tatanan dunia baru, menjalin hubungan negara internasional karena ingin memberi manfaat untuk kesejahteraan serta perdamaian masyarakat dunia. Selanjutnya materi yang berikutnya yaitu dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu nilai ekspor komoditi Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan pada permintaan komoditi masing-masing negara tujuan ekspor yang tidak tetap.
Tidak stabilnya nilai pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan Indonesia dilihat dari kegiatan ekspor atau pengiriman barang dan komoditi Indonesia sehingga berdampak pada pendapatan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, kegiatan ekspor memiliki dampak positif terhadap Indonesia dilihat dari sektor perdagangan yang menggerakkan sektor lain, khususnya sektor pertanian, industri pengelolaan jasa, dan sektor lainnya. Adapun menurut Sunardi tahun 2008, dampak positif perdagangan internasional antara lain yang pertama, timbulnya spesialisasi atau pengkhususan produksi. Yang kedua, timbulnya kerjasama internasional. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi produksi. Yang keempat, meningkatnya pemasukan devisa negara, sehingga penerimaan negara akan semakin besar. Yang kelima, semakin terpenuhinya alat pemuas kebutuhan. Kemudian, yang selanjutnya dampak negatif dari perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia menurut Sunardi tahun 2008 antara lain. Yang pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, kemungkinan munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Yang ketiga, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keempat, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang kelima, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara lain yang lebih maju. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan ekonomi dan politik internasional. 2. Perbedaan mata uang. 3. Ada konflik besar di suatu negara. 4. Birokrasi yang bertele-tele. 5. Rendahnya kualitas SDM. 6. Organisasi ekonomi pada regional tertentu. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan ekspor itu ada 1. Diversifikasi ekspor atau menambah keragaman barang ekspor. Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Yang kedua, ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah. Yang ketiga, yaitu ada premi ekspor. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Yang keempat, ada devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Yang kelima, meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri, maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri. Yang keenam, ada menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Bila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi, membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar
untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya, harga barang yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Hal ini dapat menurunkan omset, penjualan, dan menurunkan laba usaha yang akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya. Yang ketujuh, mengandalkan perjanjian ekonomi internasional. Melakukan perjanjian kerjasama internasional baik itu bilateral, regional maupun multilateral akan dapat membuka dan memperluas pasar baik di produk dalam negeri, di luar negeri, serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Oke, selanjutnya ada kebijakan impor. Yang pertama itu adalah pengenaan bea masuk. Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Yang kedua yaitu kebijakan kuota impor. Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor yang mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. Yang ketiga, pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dicatah dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang yang diimpor yang akan dibeli. Yang keempat itu ada substitusi impor. Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang yang diimpor dari luar negeri. Yang kelima itu ada devaluasi, yaitu kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalnya 1 US dollar sama dengan 8.000 menjadi 1 US dollar menjadi Rp10.000. Dengan devaluasi dapat menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal dihitung dengan mata uang dalam negeri sehingga akan mengurangi pembelian barang impor. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.